Pemirsa, polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip bersama dengan 3 orang lain sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memasukkan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRE, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Terkait dengan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Tarsin sebagai tersangka. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya, ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah, kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Nah, saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya, urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan RCTI melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anak bos rental menangis terisak saat bersaksi pada sidang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI AL. Untuk mendalami kasus tersebut, total 17 saksi dihadirkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta tersebut. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan.
Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasehat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oh, oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lainnya, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan.